Pada tahun ke-10 Bitsah, tahun kenabian Muhammad, genap sebulan setelah hari kebebasan Nabi dari bencana pemboikotan di Si'ib, beliau kedatangan 20 utusan dari kaum Nasrani Najran. Mereka harus datang ke Mekah untuk menghadap Nabi SAW dengan tujuan untuk membuktikan dengan mata kepala sendiri apakah beliau benar-benar seorang nabi atau utusan Allah. Mereka datang ke kota Mekah karena di Najran mereka mendengar berita yang disiarkan oleh umat Islam yang berhijrah ke negeri Habasyah bahwa Nabi atau Rasul Allah yang telah diberitakan atau dinubuatkan dalam kitab suci Injil mereka telah dibangkitkan di kota Mekah dan telah menyiarkan seruannya di tengah-tengah umatnya. Setelah mereka tiba di kota Mekah, mereka diam-diam mencari Nabi. Tidak berselang beberapa hari kemudian, mereka bertemu Nabi di masjid. Kemudian mereka duduk bersama di depan Nabi SAW dan berbincang serta mengajukan beberapa pertanyaan kepada Nabi. Para pembesar Quraisy menyaksikan dari tempat pertemuan mereka di kedua sisi Ka'bah. Utusan dari Najran meneliti dan memperhatikan sifat dan karakter serta kepribadian Nabi. Mereka mencocokkan sifat Nabi SAW dengan apa yang mereka ketahui dalam kitab suci mereka. Setelah mereka memperhatikan sifat-sifat dan kepribadian Nabi dan selesai membicarakan segala sesuatu yang mereka inginkan dari beliau, mereka diajak mengikuti seruan beliau dan membaca beberapa ayat Al-Quran. Setelah mereka mendengar ayat-ayat Al-Quran yang beliau baca, air mata mereka mengalir. Dengan penuh keikhlasan, mereka kemudian mengikuti seruan Nabi SAW dan beriman kepada beliau. Mereka tahu betul akan sifat-sifat yang ada pada diri Nabi SAW, seperti yang mereka lihat menurut apa yang tertulis dalam Alkitab. Setelah mereka meninggalkan Nabi SAW, Abu Jahal dan teman-temannya yang melihat mereka dari tempat pertemuan para pemimpin Quraisy menyapa mereka dengan kata-kata yang sangat keji dan menyakitkan. Abu Jahal berkata kepada mereka, "Saya belum pernah bertemu orang yang datang dari luar negeri lebih bodoh dan lebih celaka dari kalian semua. Kalian diperintahkan oleh kaum dan bangsa kalian agar kalian mengabarkan berita bahwa ada seorang laki-laki yang pikirannya berubah, ingatannya rusak, otaknya miring, yang mengaku sebagai Nabi dan Rasul Allah. Kalian datang ke sini tanpa bertanya kami terlebih dahulu, lalu kalian terburu-buru percaya pada Muhammad, meskipun dia hanya pembohong. Kami lebih tahu siapa Muhammad bukan? Karena kami lebih dekat dengan Muhammad daripada kalian. Mengapa kalian terburu-buru untuk percaya padanya? Sekarang kalian telah menjadi pengikutnya, sehingga kalian berani meninggalkan agama yang benar dari nenek moyangmu dan agama yang dianut oleh kaummu dan bangsamu. Tuhan mencelakakan kalian. Tidak ada yang lebih bodoh dari kalian." Kata-kata Abu Jahal itu dijawab oleh sebagian dari mereka dengan lemah lembut. "Ya, kami tidak akan membodoh-bodohkanmu. Engkau hendaklah mengerjakan agama engkau dan kami akan mengerjakan agama kami. Ya, saya harap engkau selamat. Kami tidak akan mengikuti orang bodoh." Demikianlah mereka menjawab perkataan Abu Jahal, dan Abu Jahal pun terdiam dengan tidak menjawab sepatah kata pun. Menurut riwayat, kala itu Allah menurunkan wahyu kepada Nabi SAW yang berbunyi, "Orang-orang yang telah kami datangkan kepada mereka Alkitab sebelum Al-Quran, mereka beriman pula dengan Al-Quran itu. Dan apabila dibacakan Al-Quran itu kepada mereka, mereka berkata, kami beriman kepadanya, sesungguhnya Al-Quran itu adalah suatu kebenaran dari Tuhan kami. Sesungguhnya kami sebelumnya adalah orang-orang yang membenarkannya."
Mereka itu diberi pahala 2 kali disebabkan kesabaran mereka dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan. Dan sebagian dari apa yang telah kami berikan kepada mereka, mereka nafkahkan. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling darinya dan berkata, "Bagi kami amal-amal kami, dan bagimu amal-amalmu, kesejahteraan atas dirimu. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang jahil."